Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada para penonton. Nah, di sini saya Muhammad Wadid Fajrubis sebagai sidang penanya atau pewawancara. Di sini saya akan membahas mengenai eh, literasi digital dalam menghadapi tantangan dan peluang abad ke-21 yang nantinya pertanyaan-pertanyaan dari saya ini akan dijawab oleh dua orang rekan saya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke videonya, baik kita perkenalkan diri dulu. Nah, dengan Kak siapa? Saya Sylvia Destrali Butarigan Oh. sebagai pewawancara yang pertama. Kak Silvi nih. Terus, Saya Tiana Autosaid sebagai pewawancara kedua. oke. Nah, ini ada Kak Silvi, berarti ada sama Kak Tian. Jadi mereka berdua nanti akan uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nah, langsung saja lah kita ke inti videonya. Sebelum kita masuk ke literasi digital yang makin dalam, saya ingin mencoba bertanya dulu nih kepada kakak-kakak ini nih. Emang literasi digital tuh apa? Kalau ditanya tentang apa itu literasi digital, menurut saya pribadi mungkin literasi digital itu kemampuan kita untuk menggunakan ataupun menafsirkan dan juga cara kita untuk kritis terhadap informasi yang ditemukan di secara online ataupun di dunia media digital gitu. Jadi literasi digital itu sebenarnya untuk apa? Untuk digunakan untuk bisa kritis terhadap informasi di media digital gitu. Melatih individu juga ya memanfaatkan Ya, gadget benar. kita ini ya, gawai kita ini untuk mencari informasi-informasi yang penting, karena kan sekarang banyak ya informasi-informasi yang kita dapat itu informasinya nggak betul, hoax gitu Iya, gitu. benar-benar. Jadi kita juga dalam literasi digital ini juga Harus kalian kritis, belajar, ya. ya. Kalian juga menganalisis juga informasi-informasi yang kita dapat. Seperti itu, Mas. Oh, oke. Nah, kan menurut kalian berdua tuh literasi digital itu seperti itu kan. Nah, kemudian apa tantangan yang atau tantangan utama lah, tantangan yang paling besar yang kita hadapi dalam literasi digital ini gitu. Baik, ya kalau ditanya tentang tantangan utama yang dihadapi dalam literasi digital itu, tentu saja tantangan utama itu adalah cara kita untuk memilah informasi yang akurat dari yang tidak baik dan mengatasi penyebaran informasi palsu atau hoax gitu. Itulah tantangannya. Karena di ini ya, kita juga sebagai manusia-manusia yang hidup di abad ke-21 ini yang bergantung juga sama gadget kita ini, kita harus kayak misalnya diimbangi lah dalam menjelajah teknologi digital. Iya, terlebih pada tolakan netizen plus 62 itu seperti apa gitu. Jadi apapun ada informasi yang ada di media sosial kita itu kita harus tanggap ataupun kritis terhadap apapun yang ada di pemberitahuan, apa notifikasi, apa segala macam yang ada di HP kita juga kita harus teliti gitu, nggak asal-asal ngerti. Dibekali lah ya ini ya, kayak kemampuan kita dalam memilih info itu yang benar. Terus bagaimana emang kayak mana cerita kayak contoh-contoh lah gitu, contoh dampak negatif dari literasi digital ini. Tentu saja dampak negatifnya itu kayak penyebaran berita palsu, penggunaan nama baik, pencemaran nama baik, dan masih banyak juga yang lain gitu. Nah, tadi kan Kak Sylvia ini bilang kayak
hoax gitu ya mungkin ya, Iya. hoax kayak gitu. Terus macam-macam. Nah, bagaimana cara kita itu mengantisipasi lah hal tersebut sehingga kita itu tidak mudah termakan hoax seperti itu atau mudah ketipu lah di dunia ini, dunia digital. Bagaimana cara kita supaya tidak mudah ketipu di dalam dunia digital? Nah, tentu saja caranya itu kita itu harus kritis terhadap literasi digital, yang dimana kita tahu dari awal bahwa literasi digital itu kan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan individu untuk mengenali ciri-ciri informasi yang tidak baik, tidak akurat dan palsu. Nah, serta mengajarkan keterampilan untuk memverifikasi sumber informasi gitu. Jadi bagaimana literasi digital dapat membantu dalam memerangi di dunia informasi itu ya, kita harus meningkatkan kemampuan literasi digital kita gitu. Dan kita juga pasti udah tahu kan, kayak misalnya mana sih yang menurut kita itu bisa disebarkan, mana yang enggak. Kemudian kita juga pasti paham sebagai orang-orang yang hidup, orang-orang yang aktif di media sosial, pasti juga udah tahu apa sih ciri-cirinya supaya kita itu nggak terjun dalam hal yang seperti itu. Kayak kita juga kan pasti sudah tahu batasannya untuk memilah-milih mana info-info yang menurut kita benar. Benar. Nah, namun bagaimana jika literasi digital ini tuh udah masuk ke keamanan privasi kita? Bagaimana cara kita itu mengatasi hal tersebut? Kan kalau misalnya tadi kayak penipuan, kayak scam itu kan kita tinggal kayak nyari informasi lebih lanjut tentang itu kan. Nah terus misalnya nih ada suatu kondisi di mana ada seseorang yang mengganggu keamanan privasi kita. Iya. Nah itu gimana tuh? Kalau cek tentang bagaimana literasi digital berkaitan dengan keamanan online, itu menurut saya pribadi, literasi digital itu kan menyangkut pemahaman tentang praktik keamanan online. Jadi seperti penggunaan kata sandi yang kuat, identifikasi phishing, dan menjaga privasi data gitu. Yang menurut Kak dia tuh kayak gimana gitu? Apakah kita terima-terima aja gitu privasi kita diganggu atau kita buat antisipasi gitu? Kalau terima ya pasti semua orang juga nggak terima ya kalau misalnya privasinya diganggu. Iya. Ya mungkin lebih ini lagi lah, seperti yang dikatakan saudari Sylvie, misalnya kayak misalnya kita ngubah sandi yang lebih kuat lagi, menjaga privasi data gitu. Intinya bagaimana cara kita yang berkaitan dengan keamanan itu ya menjaga data kita agar privasi kita itu tidak diketahui orang lain gitu. Tidak sampai tersebar gitu privasi kita gitulah. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya nih, bagaimana usaha kita itu untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat ya, kayak keluarga atau teman-teman lah yang mohon maaf cakapnya itu mungkin masih yang nggak up to date gitu, apa namanya tidak update lah, tidak update, orangnya itu kayak masih ketinggalan zaman. Jadi kalau misalnya kita nyebar link asal udah terima aja, nanti kayak misalnya di sosial media ada daun ini membentuk lafal sini gitu misalnya kan, padahal itu editan. Nah itu iya. Itu bagaimana itu kayak kita nggak ngasih tahu wawasan sama orang-orang yang literasi rendah tentang hal itu, kalau itu tuh sebenarnya bukan asli gitu, atau kalau kita ngomong tadi lah hoax gitu kan. Itu bagaimana kok kita ngasih tahu orang-orang di sekitar kita itu, lingkungan masyarakat kita itu ini tuh hoax gitu. Atau misalnya tadi keamanan kan, bagaimana
kita memberitahu mereka cara agar keamanan mereka di dunia digital itu aman. Apa yang dapat dilakukan itu, yang dilakukan itu program pelatihan seperti seminar. Nah, dan juga tentang pendidikan cara meningkatkan literasi digital di tengah-tengah kalangan masyarakat yang belum paham apa itu literasi digital gitu. Dan juga sebagai anak muda yang ada di kalangan masyarakat itu juga harus mengambil bagian untuk meningkatkan literasi digital tersebut gitu, menggunakan pelatihan dan masih banyak juga cara yang lain. Karena literasi digital ini kan juga merupakan wadah kayak kita merefleksi diri kita juga, kemudian sebagai alat untuk kita memecahkan masalah. Ya pastinya kita kalau misalnya ini ya di dalam literasi digital itu harus betul-betul ditanamkan kemampuan kita dalam misalnya kayak menyeleksi informasi yang kita dapat juga. Iya. Kemudian intinya informasi lah yang intinya apa tuh? Bisa menyeleksi informasi dengan baik lagi. Iya. Dan itu dilakukan itu kalau bisa itu ya dari kalangan kita mungkin ya. Iya. Karena memang biasanya itu Yang paham dunia digital Iya. itu anak muda ini ya. sekarang gitu. ya, untuk memberitahu orang tua mereka gitu ya. Nah, tadi udah dijawab nih kan semua hal kali ini tentang tantangan atau dampak negatif, baru cara mengatasinya gitu. Dan emang kita sebagai kalangan muda ini ya harus memberitahu kepada golongan tua untuk tidak bodoh, tidak mudah ditipu gitu kan. Iya. Tidak apa bisa dibilangnya cacat dalam teknologi bisa dibilang seperti itu ya. Nah, tadi udah dijawab. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi bagaimana literasi digital itu dapat membuka peluang bagi diri kita ini dalam abad ke-21 atau peluang bagi individu dalam abad ke-21? Pertanyaannya itu bagaimana literasi digital dapat membuka peluang bagi individu dalam abad ke-21 ini. Literasi digital dapat membuka akses ke informasi dan sumber daya pendidikan secara mengglobal gitu. Kemungkinan dan memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif serta memfasilitasi inovasi dan kewirausahaan dalam berbagai bidang. Jadi sebenarnya literasi digital ini dapat membuka peluang yang besar pada abad ke-21 ini. Salah satunya itu di bidang e-commerce kayak yang kita tahu sekarang ya, banyak Iya. orang kayak misalnya mau belanja pun ya kan. Selebgram sekarang banyak. Iya. Buat apa sekarang selebgram dari duit apa? PP endorse. Iya. Endorse ya. Dan dari situ juga ada kayak banyak keuntungan yang kita dapat Iya. juga. Namun nggak cuma keuntungan sih, mungkin banyak juga sih yang jika dia tidak paham literasi digital itu dia bakalan rugi juga di situ gitu. Jadi intinya kita harus paham bagaimana cara menggunakan media digital dengan cara kita harus paham literasi digital. Kita harus memahami bagaimana sih pembelian di Shopee, di apa segala macam. Kita harus bisa gitu. Apalagi kita generasi muda kan harus bisa mengembangkan juga bakat sama kreativitas kan yang selama ini tersembunyi, bisa lah mungkin kita tuangkan dalam media sosial kita sehingga orang-orang pun bisa lihat juga. Benar-benar. Ya begitulah tentang peluang Dan tantangan dan juga. tantangan literasi digital pada abad ke-21 gitu Pak. Oke, jadi itu aja lah mungkin ya hasil dari podcast kami hari ini. Jadi adapun yang bisa kita petik dari pembahasan kita ini yaitu memang literasi digital itu penting, dan juga kita jadi tahu nih kayak bagaimana cara mengatasi dampak-dampak negatif dari Literasi digital. ya dari dampak negatif literasi digital itu tadi. Kemudian juga
literasi digital ini membuka peluang nih bagi kita ini yang memang misalnya nggak mau kerja di luar gitu, kerja di rumah bisa Iya, bisa kerja di rumah, bisa kayak misalnya iklan atau apa, atau kayak banyak lah itu konten juga. konten Live di TikTok, Nah. pokoknya di media sosial pada umum yang sering dipakai oleh anak muda zaman sekarang. yoi. Maka dari itu kita sebagai kalangan muda ini bijak-bijak lah menggunakan literasi digital, dan saya rasa nggak hanya kalangan muda sih, dari awal dari anak sampai Semua tua. yang menggunakan media digital. Iya, harus pandai-pandai. Nah, oke, mungkin sekian aja lah yang hasil podcast kami pada kali ini. Kalau ada kami ini kesalahan kata atau omongan yang menyinggung penonton, kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada Kak Silvi dan Kak Tia yang udah mau menemani saya untuk membahas materi ini. Maka dari itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore.